Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ridwan Kamil pulang kampung. Ini menunjukkan bahwa ya kekalahan Ridwan Kamil di kontestasi pilkada di Jakarta menunjukkan bahwa Ridwan Kamil sudah kalah total, sudah kalah mutlak ya dengan Pramono Rano-Karno. Artinya apa? Secara tidak langsung bahwa Ridwan Kamil ini sudah pulang kampung ya. Saya hanya mengucapkan selamat ya, selamat jalan Pak Ridwan Kamil, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ya mau bagaimana lagi begitu kan? Karena ini kontestasi, ada kalah dan ada menang di situ. Maka banyak orang yang kemudian membicarakan masalah soal Ridwan Kamil yang sekarang ini kabarnya sudah banyak para pendukung-pendukungnya dan simpatisannya dari Kim Plus ini legowo atas kemenangan Pramono Rano-Karno. Ya, saya kira ucapan selamat ini akan segera diumumkan. Mungkin begitu kan, salah satunya begitu ya. Semoga saja Pak Prabowo ya, terus kemudian Jokowi, Ridwan Kamil ya lapang hati ya mengucapkan selamat atas kemenangan Pramono Rano-Karno ya di Pilkada DKI Jakarta. Ini menunjukkan kesatria yang luar biasa dan tidak akan muncul spekulasi selama Prabowo dan Jokowi mengucapkan selamat kepada Pramono Rano-Karno. Jelas di situ begitu. Maka saya sangat disayangkan seperti Pak Prabowo kok tiba-tiba tidak mengucapkan selamat begitu, masih menunggu kalau sudah seperti ini ya. Coba kita baca ini. PKS ya udah nggak ngotot maksain 2 putaran. Suaranya di Pilkada 2024 udah remuk karena ngelawan Anies. Ridwan Kamil harus belajar ridho ya dan dengan ketentuan Allah sesuai dengan akronim kalian. Pilgub sudah selesai 1 putaran, jangan bikin ribut di kampung orang. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Bahkan tidak hanya itu, PKS sudah mengucapkan selamat kok Pak Mardhani Alisera di situ atas kemenangan Pramono Rano-Karno. Ini kan menandakan bahwa ya kontestasi dalam pilkada di Jakarta ini sudah ada yang ditentukan untuk menang. Siapa mereka? Yaitu Pramono Rano-Karno yang didukung oleh Anies Baswedan. Anies itu kecil di hadapan PKS yang memiliki visi besar ya. Kader PKS banyak melimpah orang seperti Anies. Silahkan Anies dan anak abah yang bergabung dengan PDP, bagi PKS tidak ada masalah. Betul, tidak ada masalah. Tapi pada kenyataannya anjlok juga di Depok, anjlok juga ya di Jabar. Mau bagaimana lagi begitu kan? Artinya apa? Artinya bahwa sulit sekali ya untuk dibendung ya para anak-anak abah ini ketika mereka menghukum ya di partai, mereka akan terjadi juga begitu ya. Salah satu menurut saya pribadi PKS tidak salah sebenarnya. Yang salah itu ya karena ada orang-orang yang membisiki ya bahwa kenapa yang semula PKS mendeklarasikan Anies Baswedan kok tiba-tiba ya berlabuh kepada yang lain. Itu aja sih sebenarnya. Makanya anak abah ini menjadi peringatan keras ya memberikan peringatan keras kepada PKS. Bisa saja seperti itu. Karena ini politik begitu kan. Ini politik yang terjadi selama ini. Ya mau bagaimanapun ya Ridwan Kamil di situ adalah anak bangsa, terus kemudian yang harus kita lihat juga rekam jejaknya. Tapi masyarakat DKI Jakarta tidak mau ya disuguhkan dengan Ridwan Kamil begitu kan ya. Karena sudah Ridwan Kamil itu dianggap tidak mewakili bagaimana program Anies Baswedan. Salah satunya. Terus kemudian yang karakternya sama dengan Anies Baswedan, Bang Foke dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa jauh begitu untuk mencari karakter seperti itu. Makanya representasi dari Ridwan Kamil ini kan Kim Plus, sehingga yang muncul narasi-narasi orang di situ adalah yang ngapain kalau Kim Plus ya sama aja dah dengan sosok seorang Jokowi ya. Makanya banyak orang yang sudah mengatakan selamat tinggal ya Pak Ridwan Kamil, semoga selamat sampai tujuan. Pulang kampung. Ini bayangkan dari hasil realcon saja begitu kan sudah 50,7%. Artinya
kemenangan di situ 2.183 banding 1.700. Ya, sekitar berapa persen mereka? Ratusan ribu begitu yang kalah begitu kan ya. Ya, salah satu yang menjadi penentu di situ adalah Anies Baswedan dalam artian di detik-detik akhir mereka begitu kan ya. Makanya saya kira inilah wajar dalam dunia politik begitu. Bahkan sosok Anies Baswedan saja ya ketika 10 hari terakhir dari pencoblosan mereka memberikan gerakan dan gertakan ya kepada seluruh anak Abah untuk untuk selalu tampil, untuk selalu turun ke bawah. Di situ anak-anak Abah mulai Ghaz Khalifah, mulai dengan yang lain begitu kan ya, turun ke bawah memberikan dukungan kepada Pramono Ranokano. Dan itu sudah jelas mantap begitu kan. Anies Baswedan saya kira mungkin PKS nanti begitu kan sulit atau untuk tumbuh kembali begitu kan, karena figur atau tokoh yang kemudian sama dengan Anies Baswedan di PKS tidak ada, dalam artian bahwa hanya itu aja. Makanya saya kira inilah kontestasi ya, inilah kontestasi politik. Mau bagaimanapun ya tetap anak-anak Anies Baswedan ini begitu kan anak Abah ini tetap sebenarnya masih mencari peluang bagaimana sosok Anies Baswedan ke depan. Bisa saja itu terjadi ya. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Memang PKS itu partai apa ya? Partai tidak tahu. Untung. Partai apa? Sombong. Wah, ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra di situ ya. Kembalikan rumah dinas, Ridwan Kamil mengontrak 2 rumah. Wah. Pramono Ranokano ya bakal tegak lurus kepada Prabowo, ya nggak ada masalah karena ini di bawah kendali seorang Prabowo. Artinya apa? Artinya presidennya kan Prabowo begitu kan ya. PDIP dengan Prabowo tidak ada masalah. Anies Baswedan dengan Prabowo tidak ada masalah. Karena hanya pendukung-pendukung mereka yang hanya ngotot bagaimana soal Jokowi, bagaimana soal dinasti politik yang ada selama ini. Tapi pada kenyataannya sosok Anies Baswedan ini kan memberikan warna dalam demokrasi kita. Artinya apa? Artinya demokrasi kita sudah ketika Anies Baswedan turun ke jalan memberikan warna yang sangat luar biasa. Artinya apa? Mentalitas berpikir idealis itu sangat penting sekali daripada pragmatis. Coba kita lihat saja. Nampaknya PKS mau keluar dari zona idealis, mau pragmatis ya. Coba-coba sana sini, tapi pada akhirnya nyungsep juga. Inilah yang terjadi selama ini begitu. Ya, bagaimana lagi begitu kan? Karena politik itu tidak hanya dilihat dari panggung depannya saja, tapi kita lihat saja panggung depan. Panggung depan mungkin Anies Baswedan punya kendaraan nanti di tahun 2029 atau tidak. Setidaknya bisa mengharapkan ya bisa menjadi wakil kan begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa kemenangan Pramono di Pilkada DKI Jakarta itu menunjukkan bahwa Pramono ya jelas-jelas di situ ya bisa menjadi perhatian khusus, bisa saja menjadi wakil presiden atau bisa saja lawan seorang Prabowo. Ya Gibran, ya tidak laku nantinya. Saya memprediksi dan membayangkan kalau gejolak ini tetap dilakukan begitu kan ya. Prabowo dengan Gibran nanti di tahun 2029, ini saya berbicara tahun 2029, maka yang jelas ini akan menjadi tantangan besar kepada seorang Prabowo. Tapi pada kenyataannya, lihat saja sebaliknya begitu ketika Prabowo yang menggandeng Pramono Ranokano, menggandeng yang lain, bisa saja ini akan menjadi catatan penting di situ. Dan Anies posisinya bagaimana? Bisa saja ya partisipasi aktifnya bisa saja lawan-lawan politiknya yang kita lakukan mungkin Anies Baswedan dengan Gibran. Itulah politik yang terjadi. Mungkin ya analisis saya. Tapi kebanyakan ya prediksi-prediksi itu sudah muncul hari ini bahwa pertarungan politik di tahun 2009 itu sudah seperti itu. Jokowi saja kemenangan dengan di Jawa Tengah dengan yang lain mungkin akan mempersiapkan Gibran di situ begitu. Kalaupun toh didukung oleh partai. Tapi kalau tidak ya wassalam begitu kan ya. Selamat tinggal dinasti politik. Makanya sekali lagi saya saya menganalisis bahwa apa yang terjadi selama ini udahlah ngaku saja kalau Ridwan Kamil ini sudah kalah total ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.